berdiri di dataran beradat yang kaya akan ragam budaya dan keindahan alam yang subur dan makmur, menjadi tongkat dalam mencerdaskan generasi bangsa, membentuk abdi masyarakat, pembina nusa dan bangsa. Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi lahir dari hasrat masyarakat dan para ulama. Dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ada, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi membangun internasional partner demi menjawab tuntutan masyarakat dengan mengusung transintegrasi ilmu, di mana yang menjadikan mahasiswa tidak hanya memahami keislaman saja, melainkan juga mengetahui ilmu umum seperti sains dan teknologi. Dalam hal ini, pendidikan dan pengajaran UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi didukung oleh fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas ber-AC, laboratorium, pusat bahasa, perpustakaan, sport center, auditorium, transportasi dalam kampus, layanan kesehatan, serta fasilitas kewirausahaan. Dan saat ini, UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi tengah mendirikan gedung perkuliahan 9 lantai demi memfasilitasi proses belajar mengajar mahasiswa. Tidak hanya itu, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi juga tengah membangun stadion olahraga dan kampus ring road. Selain mendukung peningkatan kualitas akademik, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi juga mendukung penuh aktivitas pembentukan karakter mahasiswa melalui berbagai unit kegiatan mahasiswa. Mari bergabung bersama kami di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. UIN Sultan, lokomotif perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sahdi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori Kemenak gelombang 4 tahun 2025 di LP3 Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan NEM 210252935. Hari ini, Rabu tanggal 28 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Raudatul Atfal 3 dengan mengambil materi Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 5. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya cek kehadiran. Ahmad Jas dan Rifati. Musdalifah. Sofiatul Jannah. Nikmatul Maula. Robin atau Ila. Muhammad Safi'il Umam. Alfia Hauranahla. Ahmad Kusairi. Sofiatul Diana. Muhammad Syaifullah. Ahmad Waisur Rahman. Hadir semua? Tidak ada yang tidak hadir? Lengkap ya? Sudah siap belajar? Kalau kalian belum siap, maka harus ada yang menyemangatkan. Dengan mengenal apa yang dimaksud dengan Piagam Madinah. Yang dimaksud dengan Piagam Madinah ialah suatu konstitusi atau dokumen formal yang diciptakan oleh Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi. Dan pertanyaan pemantik. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Madinah sebelum Islam. Pertanyaannya, tahukah kalian bahwa di Madinah itu dulu bukan cuman hanya orang Islam yang ada di sana. Siapa saja yang ada di Madinah? Muslim, Yahudi, Katolik, Kristen. Hampir benar. Yang lain? Katolik, Hindu. Salah. Selanjutnya? Hampir. Selanjutnya? Itu adalah jawaban yang paling benar. Artinya, sebelum Islam masuk di Madinah, itu ada 4 golongan, ada 4 agama yang ada di sana. Ada agama Nasrani, ada agama Yahudi, Islam, dan pagan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis upaya Rasulullah dalam menegakkan kesepakatan Piagam Madinah dengan kelompok secara ilegal. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan nilai-nilai Piagam Madinah sebagai inspirasi sikap toleransi dalam menghadapi tantangan di era digital, seperti hoax dan ujaran kebencian. Selanjutnya kita akan memahami video. Kota Madinah dikenal dengan nama Yasrib. Agama yang dianut penduduk Yasrib adalah Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Yasrib memiliki 2 kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Mereka berkembang dan menyebar sehingga memiliki kebudayaan tersendiri. Di samping itu, kedua bangsa berkembang menjadi beberapa suku atau kabilah. Adapun kabilah-kabilah yang berada di Yasrib atau Madinah antara lain kabilah Aus, kabilah Khoraz, dan kabilah Yahudi. Yasrib berada di tempat strategis sebagai jalur penghubung perdagangan antara kota Yaman di selatan
Yastrib termasuk daerah subur di sekitar Kawah Tandus. Yastrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Kota Yastrib atau Madinah terdapat di daerah persawahan dan berkebun terbesarnya adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Lalu saat itu meninggalkan kota Mekah dan Ali bin Abi Thalib tetap di Mekah bersama Nabi. Karena ketakutan kaum kafir Quraisy setelah Nabi hijrah ke Madinah pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Kemudian, diam-diam Nabi dan Abu Bakar berhijrah ke Yastrib. Ketika Al-Gojo kafir Quraisy melihat seseorang yang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih tidur, setelah tahu bahwa yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, mereka menyeretnya ke Masjid Haram dan menyiksanya lalu melepaskannya. Sementara Nabi dan Abu Bakar pergi ke arah selatan, arah yang berlawanan para sahabat yang berhijrah ke Yastrib. Kemudian bermalam di Gua Sur sampai situasi aman. Ketika itu bagi orang yang dapat menyerahkan dari Nabi ke arah lain dengan sadar bahwa gelang Kisra Persia bahwa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Prioritas pertama yang dilakukan Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Langkah konkret yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah itu merupakan salah satu konstitusi tertua di dunia. Seperti halnya kita sudah mengetahui bahwa Piagam Madinah isinya adalah kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, keselarasan harta, keselamatan harta dan hak persatuan umat. Sama halnya dengan di Indonesia, kalau kita tarik kesimpulan bahwa di Indonesia ini hampir sama dengan Piagam Madinah karena ada istilahnya Piagam Jakarta atau yang disebut dengan Jakarta Charter, yaitu pada saat perumusan Pancasila. Itu hampir sama kalau kita kaitkan dengan Piagam Madinah. Nilai utama Piagam Madinah, toleransi dan keadilan. Di sini ada 4 poin. Yang paling utama, yang pertama adalah kesetaraan hak warga. Artinya piagam ini menyatukan beragam suku dan kaum. Karena kita sudah mengetahui bahwa di Madinah ini ada kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum Bagan. Itu semuanya disatukan di dalam bentuk undang-undang yang disebut dengan Piagam. Yang kedua, kebebasan berkeyakinan. Artinya orang Madinah ini bukan semuanya memeluk agama Islam, tetapi ada agama Yahudi, ada agama Nasrani di sana. Akan tetapi saat melakukan ibadah itu semuanya diatur oleh suatu undang-undang yang itu tercantum di dalam pasal-pasal Piagam Madinah. Yang selanjutnya adalah gotong royong dan persaudaraan. Nabi Muhammad ini membina persaudaraan sesama kaum Madinah. Misalnya orang Ansor ini dipersaudarakan dengan orang Muhajirin, ya, semuanya. Kita kan sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan kaum Ansor dan kaum
Sekarang kita akan membahas tentang studi kasus yang terjadi di media sosial. Misalnya, ujaran kebencian dari Haikal Hasan yang menyebabkan kawan-kawan para habaib tersinggung dan merasa Haikal Hasan ini memprovokasi antara Habib dan Habib. Akhirnya akan timbul seperti itu. Artinya kalau kita ada Habib yang marak sekarang ini memprovokasi. Ba'alawi ini bukanlah keturunan Habib. Dan akhirnya para Habib-Habib ini melaporkan Haikal Hasan dengan didampingi kawan-kawan cyber Indonesia. Artinya Haikal Hasan ini dipolisikan soal cuitan Habib bukan keturunan Nabi. Di era digital, tantangan baru untuk toleransi. Karena sekarang sudah semarak yang namanya cyber, media sosial sudah kita lakukan setiap hari. Maka tantangan sosial yang baru ini akan muncul. Misalnya, terciptanya hoax. Apa hoax? Apa hoax? Berita bohong. Artinya penyebaran informasi palsu ini sangat marak saat ini di media sosial. Dikarenakan bisa membelah opini publik, merusak kepercayaan, dan akhirnya akan memicu terjadinya masalah di dalam tatanan masyarakat. Selanjutnya ada bullying online. Membuli secara online. Tahu ke bully? Tahu sama yang disebut bully kalian? Iya. Bully ini adalah menjelek-jelekkan orang lain dengan kata-kata yang tajam, setajam pisau. Perpecahan akibat perbedaan. Ujaran-ujaran kebencian atau yang kita sebut dengan bullying tadi bisa menciptakan yang namanya suatu perpecahan di dalam sebuah kelompok karena adanya perbedaan, entah itu perbedaan pendapat, perbedaan kesepakatan, dan akhirnya akan tercipta yang namanya konflik. Apa konflik kena? Apa yang dimaksud dengan konflik? Konflik masalah. Nah, sekarang kalian melakukan diskusi kelompok untuk menciptakan piagam digital. Yang mana piagam digital itu berisi tentang pasal-pasal yang berkaitan dengan piagam Madinah dan sinkron terhadap situasi saat ini. Buatlah minimal 4 pasal yang hampir sama dengan piagam Madinah dan sesuai dengan keadaan kalian saat ini. Cara menciptakannya, anggaplah kalian itu hidup menjadi pemimpin di era Rasulullah dan dikaitkan dengan situasi saat ini. Ngerti? Bagaimana kalian sudah selesai melaksanakan diskusi kelompok?
Ya, lanjut. Selanjutnya, tiap-tiap kelompok ini harus ada perwakilan untuk mempresentasikan piagam digital yang telah kalian buat. Ayo kelompok 1. Piagam digital. Baik. Pasal 2 musyawarah dan penyelesaian konflik digital. Pasal 3 keamanan dan solidaritas siber. Pasal 4 tanggung jawab platform digital. Kelompok 2. Pasal 1. Kesatuan komunitas. Piagam digital. Pasal 1. Kesatuan komunitas. Pasal 2. Persamaan hak dan kebebasan. Pasal 3. Perlindungan keamanan. Pasal 4. Tolong menolong dalam kebaikan. Kelompok 3. Piagam digital. Pasal 1. Menerapkan prinsip keadilan dan hak sama rata online. Pasal 2. Membangun harmoni sosial dengan menghargai perbedaan. Pasal 3. Bertanggung jawab dalam setiap interaksi digital. Pasal 4. Menjadi agen perubahan positif di media sosial. Kelompok 4. Piagam digital. Pasal 1. Persatuan dalam keberagaman digital. Pasal 2. Kebebasan beragama dan berekspresi. Pasal 3. Etika dan tanggung jawab digital. Pasal 4. Keadilan dan kesetaraan akses. Kesimpulannya dari piagam Madinah di era modern saat ini, maka kita ini harus bisa verifikasi informasi sebelum menyebarkan dan melaporkan konten atau akun yang menyebarkan hoax, berita bohong, membangun lingkungan digital yang aman dan sportif, serta edukasi diri dan orang lain tentang etika digital. Yang terakhir, karena kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di hari ini, maka kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.